Kalau kita bicara tentang jerawat, ada satu masalah yang sering sekali dikeluhkan oleh beberapa orang. Dan biasanya masalah ini timbul setelah jerawat itu hilang, yaitu bekas jerawat. Apa itu bekas jerawat dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk kita bahas. Sebelumnya, klik dulu tombol subscribe. Buat kamu yang sering mengalami jerawat atau mungkin sekarang sedang mengalami jerawat, pasti kesel banget dengan yang namanya bekas jerawat. Nah, di video kali ini kita akan bahas apa itu bekas jerawat. Jadi bekas jerawat ini dikenal dalam istilah medis dengan nama post-inflammatory hiperpigmentasi, yaitu hipermelanosis atau kelebihan dari pigmen melanin yang didapat setelah proses peradangan atau terjadinya luka di kulit kamu. Nah, biasanya post-inflammatory hiperpigmentasi atau bekas jerawat ini bisa terjadi di semua jenis kulit, tetapi lebih sering biasanya terjadi di kulit yang berwarna atau yang lebih gelap. Nah, biasanya atau umumnya ini terjadi di tipe kulit Fitzpatrick 4 sampai dengan tipe kulit Fitzpatrick 6. Nah, buat kamu yang bingung apa itu tipe kulit Fitzpatrick, kamu bisa lihat di video yang ada di atas ini. Nah, biasanya post-inflammatory hiperpigmentasi ini terjadi di tipe kulit orang Asia, orang Latin, sampai dengan orang Afrika. Nah, itu tadi beberapa jenis kulit yang paling sering terjadi post-inflammatory hiperpigmentasi. Sekarang kita bicara tentang penyebab dari post-inflammatory hiperpigmentasi. Jadi penyebab yang paling sering atau terbanyak memang disebabkan oleh akne vulgaris atau jerawat. Tetapi sebenarnya post-inflammatory hiperpigmentasi ini juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti infeksi jamur, infeksi virus, infeksi bakteri, reaksi alergi, gigitan serangga, penyakit dermatitis, kemudian juga bisa disebabkan karena iritasi, bahkan luka bakar pun bisa menyebabkan post-inflammatory hiperpigmentasi. Nah, pertanyaannya bagaimana post-inflammatory hiperpigmentasi ini bisa terjadi? Post-inflammatory hiperpigmentasi atau bekas jerawat ini bisa terjadi disebabkan karena kelebihan produksi melanin yang terjadi setelah proses peradangan di kulit kamu. Nah, itu tadi definisi dari post-inflammatory hiperpigmentasi atau bekas jerawat dan penyebabnya. Sekarang kita akan bicara tentang terapi dan tindakannya. Jadi apa saja yang bisa dilakukan untuk menghilangkan post-inflammatory hiperpigmentasi? Antara lain ada beberapa cara atau terapi yang bisa dilakukan. Menurut jurnal yang kita baca, first line terapi atau terapi utama yang bisa diberikan yaitu dengan menggunakan krim berbahan hidroquinone 4% dan juga dengan menggunakan sunscreen. Nah, pasti di antara kamu ada yang berpikir bahwa hidroquinone adalah bahan yang berbahaya. Betul sekali. Bahan hidroquinone berbahaya jika digunakan dalam konsentrasi yang tinggi. Sedangkan untuk kasus post-inflammatory hiperpigmentasi ini, bahan hidroquinone dianjurkan dengan presentasi 2-4%. Bahkan bisa sampai presentasi 10%, tentunya digunakan dengan persiapan oleh dokter. Jadi sebenarnya aman-aman saja ketika presentasi yang digunakan antara 2-4 atau bahkan 10%. Jadi kamu harus berhati-hati, jangan sampai menggunakan krim berbahan hidroquinone dengan presentasi yang tinggi sekali. Nah, itu tadi first line terapi atau terapi utama yang diberikan untuk menghilangkan post-inflammatory hiperpigmentasi. Nanti setelah 8 sampai dengan 12 minggu harus mendapatkan terapi tambahan berupa terapi kombinasi antara krim hidroquinone tadi disertai dengan agen depigmentasi. Apa itu agen depigmentasi? Setelah ini kita akan bahas. Nah, setelah terapi kombinasi tersebut, krim hidroquinone juga bisa disertai dengan beberapa tindakan seperti chemical peeling. Peeling yang bisa diberikan yaitu glycolic acid, salicylic acid, trichloroacetic acid, dan juga peeling Jessner. Selain itu juga bisa diberikan dengan terapi laser ataupun sinar. Terapi sinar yang disarankan yaitu dengan photodynamic terapi atau PDT dengan sinar biru. Selain itu juga bisa diberikan dengan fraksional fototermolisis, kemudian juga dengan laser NDA.
Nah, itu beberapa terapi tindakan yang bisa diberikan untuk menghilangkan post-inflammatory hiperpigmentasi. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana jika seseorang memiliki alergi terhadap bahan hidroquinon? Jadi, post-inflammatory hiperpigmentasi atau bekas jerawat ini tetap bisa diterapi, tentunya dengan menggunakan agen depigmentasi. Apa itu agen depigmentasi? Agen depigmentasi terdiri dari tretinoin, adapalen, tazarotene, mequinol, azelaic acid, dan juga beberapa bahan seperti kojic acid, arbutin, niacinamide, dan juga ascorbic acid atau yang biasa kamu kenal dengan vitamin C. Nah, itu tadi beberapa bahan yang bisa digunakan selain menggunakan krim hidroquinon. Nanti setelah 8 sampai dengan 12 minggu, terapi agen depigmentasi ini juga bisa disertai dengan chemical peeling dan juga terapi laser ataupun sinar yang kita jelaskan tadi. Nah, itu beberapa tindakan atau terapi yang bisa dilakukan untuk menghilangkan bekas jerawat. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang apa itu post-inflammatory hiperpigmentasi atau yang kita kenal dengan bekas jerawat. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like dan jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu penting. Jangan lupa juga untuk komen di bawah dan cantumkan kota kamu berasal. Oh ya, kami juga cantumkan dan sertakan beberapa informasi tambahan yang bisa kamu lihat di kolom deskripsi di bawah. Sampai ketemu di video kesehatan kulit estetik lainnya. Stay glowing. Oke kan?